bisa kita mulai sekarang? Bisa, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Dita dipimpin doanya pada pagi hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya anak-anak, supaya kalian semakin semangat belajarnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah anak-anak, meskipun sekarang kita melakukan pembelajaran kali ini jarak jauh, kita tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa jika keluar rumah tetap memakai masker. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan nantinya setelah pembelajaran pada pagi ini, anak-anak dapat memahami apa sih dongeng itu dan perkalian. Anak-anak nanti akan Ibu share link presensinya di Google Form dan linknya akan Ibu share di WhatsApp. Nah, anak-anak sudah siap belajar pada pagi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang cerita dongeng. Di sini ada yang sering membaca dongeng. Saya, Bu. Nah, kalau begitu, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin tahu dong apa sih dongeng itu? Ada yang tahu anak-anak? Saya juga tahu, Bu. Dongeng itu bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang, Bu. Ya, tepat sekali. Bagus jawaban Mbak Dita. Jadi anak-anak, dongeng itu bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Dari pengertian dongeng yang dipaparkan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dongeng itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata, fiktif untuk digunakan sebagai pelajaran serta sebagai hiburan di masyarakat. Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas ya apa sih dongeng itu? Di sini apakah kalian sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya kita akan memahami materi tentang dongeng ya anak-anak, seperti unsur dongeng, jenis-jenis dongeng, struktur dongeng. Nah anak-anak, perhatikan baik-baik ya, Ibu akan membacakan materi dongeng. Unsur-unsur dongeng itu yang pertama tokoh pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Yang kedua latar, keterangan yang mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerita. Yang ketiga tema, gagasan pokok dalam cerita. Yang keempat, amanat pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang
yang kelima, alur rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Nah, untuk jenis-jenis dongeng, yaitu yang pertama fabel adalah merupakan dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, cerita rakyat, dongeng yang diciptakan masyarakat, mitos, dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan, dan parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Untuk struktur dongeng, itu ada pendahuluan, pernyataan umum, kejadian atau peristiwa, penutup, dan komentar umum. Kita menonton video dongeng, Ibu ingin, ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab? Selanjutnya kita akan menonton video cerita dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Selamat menonton anak-anak. Apakah sudah terlihat? Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Anak-anak, kalian sudah melihat video dongeng ayam jago baru. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah teka-teki. Kita akan memecahkan teka-teki tersebut ke anak-anak. Baik, Bu. Coba Ibu ingin menunjuk salah satu siswa untuk menjawab teka-teki yang nomor 4. Suara kokok ayam jago itu seperti apa sih? Coba Ibu ingin Mbak Dita untuk menjawab. Silakan Mbak Dita. Ya, tadi jawabannya apa Mbak Dita? Kukuruyuk, Bu. Suara ayam kukuruyuk, Bu. Nah, anak-anak, teka-teki yang sudah dijawab oleh Mbak Dita itu benar ya anak-anak. Nah, ini kan tabnya masih ada yang kosong tuh. Nah, nanti Ibu mau kalian kerjakan ya anak-anak, kemudian kalian foto tugasnya, terus kirimkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Baik, Bu. Anak-anak, apa ada yang ingin bertanya sebelum melanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan ke pelajaran matematika, yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian. Perkalian disebut juga sebagai operasi penjumlahan berulang menggunakan bilangan yang sama.
perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmetika dasar. Yang lainnya adalah penjumlahan, perkurangan, dan perbagian. Sifat pertukaran kumutatif pada perkalian pertama. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contohnya, A kali B, B kali A dan B merupakan bilangan cacat. Sifat pertukaran kumutatif pada perkalian kedua berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama, walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, anak-anak, di sini ada dua contoh yang belum diisi. Apa di antara kalian yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan, Pak. 4 kali 3 sama dengan 12. Begitupun sebaliknya, 3 kali 4 sama dengan 12 juga. Dan 5 kali 3 sama dengan 15. Dan begitu sebaliknya, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, anak-anak, jadi hasilnya tetap sama ya, walaupun di bilangannya ditukar. Terima kasih Mbak April sudah menjawab. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada materi yang masih dibingungkan boleh ditanyakan. Tidak ada, Bu. Syukurlah kalau sudah paham. Ibu harap anak-anak bisa memahami dan mengingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah, kalau sudah tidak ada ditanyakan, Ibu mau bertanya dong, hari ini kita belajar apa saja ya? Kita sudah belajar tentang cerita dongeng dan perkalian, Bu. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak ya, mulai dari pengertian dongeng, unsur dongeng, jenis-jenis dongeng, dan juga belajar tentang perkalian. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pagi ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Baik, Bu. Anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan tugas mandiri lewat WhatsApp. Anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Nah, anak-anak, pembelajaran sudah berakhir. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Dita dipimpin doanya. Baiklah, marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, terima kasih untuk yang sudah aktif pada pertemuan kali ini menggunakan Google Meet. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.